Seandainya dia diincar, maka dia memohon kepada pihak Kesultanan Banten supaya jangan terprovokasi. Maksudnya jangan terprovokasi untuk menyerang Bahar. Karena ini katanya ulah dari pihak ketiga. Pihak ketiga ada kekuatan besar. Berarti sampai sini kesimpulannya ada dua kubu. Kubu dia dengan kubu Bahar. Kemudian kubu Bahar ada yang ditembak oleh pihak ketiga, bukan pihak dia, walaupun mereka berseteru. Emang mereka bermusuhan? Emang mereka berseteru? Dia mengklaim bahwasanya salah satu yang paling vokal menyerang Bahar adalah dia. Ya, adalah dia. Dan apabila dia diincar, dia mohon kepada pihak Kesultanan Banten supaya jangan terprovokasi. Maksudnya jangan terprovokasi, kalau dia diincar itu bukan kelakuan tim Bahar, tapi pihak ketiga kekuatan besar. Siapakah pihak ketiga ini? Biar kalian paham narasinya seperti apa nanti ya. Pihak ketiga yang berkekuatan besar ingin mengadu domba ini siapa? What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Keterangan-keterangan yang muncul di publik ya. Begini, ada kejadian penembakan kemarin malam, yaitu kejadiannya berarti pada malam Senin ya. Malam Senin ya. Terhitung tanggal 14. Terhitung tanggal 14 Mei Senin, Minggu malam Senin ya, malam Senin sekitar jam 9 malam. Oke? Sekitar jam 9 malam. Nah, tidak lama setelah kejadian, kurang lebih 1 jam setelah kejadian, pertama, di depan layar ada yang membahas. Ya. Yang kedua, di belakang layar beredar rekaman. Ada yang berupa voice note, ya. Ada yang berupa rekaman telepon, bukan voice note. Begitu terjadi, terserah benar atau enggak ditembak ya, cuman kan dari keterangan-keterangan ditembak ya. Bung Lubis mengatakan, mungkin teman-teman juga ada yang berpikiran yang sama seperti saya berdasarkan keterangan-keterangan yang muncul di publik. Ya, begini, ada kejadian penembakan kemarin malam, yaitu kejadiannya berarti pada malam Senin ya. Malam Senin, ya terhitung tanggal 14. Terhitung tanggal 14 Mei, Minggu malam Senin ya, malam Senin, sekitar jam 9 malam. Kejadian kemarin malam, kurang lebih jam 9 malam. 1 jam, kurang lebih 1 jam setelah kejadian, di depan layar sudah ada yang memberitakan, membahas. 1. Di belakang layar beredar rekaman telepon dan voice note, rekaman suara dari keluarga korban. Sepertinya ini terstruktur secara sistematis. Coba tanya Hanif. Sepertinya begitu ada kejadian, tak lama setelah itu langsung ada yang mengkanter. Ada yang mengkanter. Ya. Saya tahu itu udah agak tengah malam. Udah agak tengah malam. Dari komen-komen netizen. Kenapa netizen komen? Karena netizen komen setelah melihat ada yang membahas di live. Ya. Jadi ada, kalau saya bahas dari yang saya teliti, skenario dari drama Zong ini ada yang spesialis untuk memberitakan di depan layar. Ada yang lewat belakang layar. Ya. Ada yang lewat belakang layar. Nah, kemudian gini. Yang di depan layar mengatakan
ini permainan pihak ketiga, kekuatan besar. Ini harus kita amati kata-katanya ya. Berarti sebelumnya ada dua belah pihak, ya. Ada dua belah pihak sebelum muncul pihak ketiga. Katanya ini adalah permainan dari pihak ketiga yang ingin mengadu domba. Yang ingin mengadu domba. Bahkan bisa jadi, ini tolong diteliti baik-baik ya kalimatnya ya. Tolong diteliti, disimak baik-baik. Ini saya serius. Bahkan bisa jadi pihak yang berseberangan dengan Bahar pun akan diincar. Kan adu domba katanya. Jadi ada dua kubu yang berseberangan. Kubu yang ini kena tembak. Maka kubu ini akan curiga dong ke kubu ini. Kubu ini pun bukan tidak mungkin katanya akan kena juga. Supaya kubu ini curiga ke sini untuk mengadu domba, begitu katanya. Dua kubu ya. Dua kubu sebelum muncul pihak ketiga. Siapa yang dua kubu itu? Nah, kemudian orang itu mengatakan bahwa dirinya, ya, dia mengklaim bahwa dirinya termasuk orang yang paling vokal menyerang si Bahar. Berarti kubu dia dengan kubu Bahar. Tidak lama setelah kejadian, kurang lebih 1 jam setelah kejadian pertama, di depan layar ada yang membahas. Yang kedua, di belakang layar beredar rekaman. Ada yang berupa voice note, ya ada yang berupa rekaman telepon, bukan voice note ya. Ujar Bung Lubis. Oke? Kemudian dia katakan, seandainya dia diincar, orang yang tadi itu mengatakan, seandainya dia diincar, maka dia memohon kepada pihak Kesultanan Banten. Nah, makin jelas kan? Kubu yang dari Banten dengan kubu Bahar berarti. Dari narasi dia. Ya. Seandainya dia diincar, maka dia memohon kepada pihak Kesultanan Banten supaya jangan terprovokasi. Maksudnya jangan terprovokasi untuk menyerang Bahar. Karena ini katanya ulah dari pihak ketiga. Pihak ketiga ada kekuatan besar. Berarti sampai sini kesimpulannya ada dua kubu. Kubu dia dengan kubu Bahar. Kemudian kubu Bahar ada yang ditembak oleh pihak ketiga, bukan pihak dia, walaupun mereka berseteru. Emang mereka bermusuhan? Emang mereka berseteru? Dia mengklaim bahwasanya salah satu yang paling vokal menyerang Bahar adalah dia. Ya, adalah dia. Dan apabila dia diincar, dia mohon kepada pihak Kesultanan Banten supaya jangan terprovokasi. Maksudnya jangan terprovokasi, kalau dia diincar itu bukan kelakuan tim Bahar, tapi pihak ketiga kekuatan besar. Siapakah pihak ketiga ini? Biar kalian paham narasinya seperti apa nanti ya. Pihak ketiga yang berkekuatan besar ingin mengadu domba ini siapa? Siapa? Gini guys, sebelum muncul masalah yang sekarang, sebelum muncul masalah nasab, sebelum muncul masalah tes DNA, sebelum muncul tesis ilmiah Kiai Imaduddin, Lubis dan TIJ sudah menghajar Bahar di konten. Tapi saya dan Bang TIJ tidak pernah mengklaim kalau kami adalah orang yang paling vokal menyerang Bahar. Berarti kami tidak masuk di antara salah satu dua kubu yang berseteru tersebut. Apakah Lubis dan TIJ adalah pihak ketiga? Narasi receh. Coba, katanya kan 2 orang itu naik motor, 2 orang. Ciri-cirinya kayak gimana, Har? Pakai kupluk kayak gini enggak? Udah paham kalian maksud dari pihak ketiga tersebut? Udah paham kalian? Pihak ketiga tersebut ingin mengadu domba. Udah paham kalian? Kan ada 2 kubu nih, ada 2 pihak. Salah satu jelas Bahar dong. Lalu kubu satu lagi siapa? Ya dia, karena dia mengatakan
Bukan tidak mungkin pihak yang bermusuhan, yang menyerang Bahar akan diincar juga. Siapa pihak tersebut? Dia katakan bahwa dia termasuk salah satu yang paling vokal menyerang Bahar. Paling vokal menyerang Bahar. Berarti kubu dia dengan kubu Bahar. Muncul pihak ketiga. Siapa pihak ketiga tersebut? Mau menggiring kemana itu? Eng ing eng. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi